Halo, perkenalkan nama saya Bian Atala, NPM 235040. Halo, perkenalkan saya Zainal Abidin, NPM 23500054. Halo, perkenalkan nama saya Syafa Rosanda, NPM 235039. Halo, perkenalkan nama saya Windy Okaviari Nurfaya Lavianti, NPM 235038. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Yunista Seran, NPM 235064. Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki beberapa kualitas. Yang pertama, mampu berhubungan dengan orang-orang. Yang kedua, menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Yang ketiga, memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon. Dan yang terakhir, keinginan untuk berbagi tanggung jawab. Konselor sebagai pendengar. Konselor harus menjadi pendengar yang aktif. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, menunjukkan sikap penuh kepedulian. Yang kedua, merangsang dan memberanikan klien untuk beraksi dan spontan. Yang ketiga, menimbulkan situasi yang mengajarkan. Dan yang terakhir, klien membutuhkan gagasan-gagasan baru. Ada dua hal yang dibutuhkan dalam diri konselor. Di antaranya adalah yang pertama ada kesabaran. Dalam konseling, konselor dapat membiarkan situasi-situasi berkembang secara alami tanpa memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan atau nilai-nilai secara predator. Yang kedua ada kepekaan. Konselor yang memiliki kepekaan menunjukkan beberapa hal yang seperti berikut. Yang pertama ada peka terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada mengetahui bagaimana, gimana, dan berapa lama melakukan penelusuran klien. Yang ketiga ada mengajukan pertanyaan dan mengaitkan informasi yang dipandang dapat mengancam pada klien dengan cara-cara yang arif. Yang terakhir ada peka terhadap hal-hal yang sudah tersentuh dalam dirinya. Ada beberapa jenis-jenis klien. Di antaranya ada ciri-ciri klien yang sukarela. Yang pertama, hadir atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor. Yang ketiga, mudah terbuka seperti segera mengatakan persoalan. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling. Kemudian yang kelima, berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas. Jenis klien yang kedua adalah klien terpaksa. Klien terpaksa, klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas dorongan orang lain. Klien jenis terpaksa ini memiliki karakteristik bersifat tertutup, enggan untuk berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, dan menolak secara halus bantuan konselor. Strategi yang digunakan untuk menghadapi klien jenis terpaksa ini adalah mencoba menjelaskan dengan bijak tentang sesuatu yang dimaksud dengan proses konseling yang akan dilakukan. Jenis klien yang terakhir adalah klien enggan. Salah satu bentuk klien enggan adalah banyak berbicara, yang pada prinsipnya enggan untuk dibantu. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi klien semacam ini ada dua. Yang pertama, menyadarkan kekeliruannya. Yang kedua, memberi kesempatan agar dia dibimbing oleh orang lain atau mencari lawan bicara yang lain. Konselor sebagai pendengar yang baik. Tujuan utama dari membantu klien yang mengalami kesedihan mendalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar klien dapat menerima kesedihannya secara wajar. Yang kedua, agar klien dapat mengekspresikan segala rasa kesedihannya. Yang ketiga, menghilangkan ingatan tentang orang yang pergi, meninggal, rasa ketakutan atau trauma, atau hal-hal yang menekan klien. Dan yang terakhir, membentuk lingkungan dan relasi baru yang lebih baik. Tugas seorang konselor adalah memberikan bantuan kepada klien konseli menyelesaikan problem yang mengganggu. Membantu konseli mengembangkan beragam cara yang lebih positif menyikapi hidup. Konseling umumnya bertujuan memecahkan masalah-masalah konseli, menumbuhkan kekuatan mereka dalam menyikapi hidup. Kualitas lahirlah dari seorang konselor adalah menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain, memiliki kapasitas untuk berempati, dan karakteristik lain yang memiliki makna yang sama.
Kualitas tersebut tidak seluruhnya bawaan sejak lahir, melainkan dapat dicapai dan diusahakan lewat proses belajar. Dalam praktik konseling, terdapat 3 keterampilan yang wajib dikuasai oleh seorang konselor, yaitu yang pertama, keterampilan antar pribadi adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien konseling, sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Yang kedua, keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor melibatkan klien konseling dalam pemecahan masalah sesuai dengan cara dan strategi yang diusulkan oleh berbagai aliran konseling. Yang terakhir, keterampilan integrasi mengacu kepada kemampuan konselor untuk menerapkan strategi pada situasi khusus sambil mengingat konteks budaya dan sosial ekonomi klien konseling. Konseling tidak dapat dipraktikkan tanpa memperhitungkan konteks budaya dengan sungguh-sungguh.